Komika Reza alias Coki Pardede ditangkap karena kasus narkoba. Polisi juga memeriksa seorang wanita yang diduga sebagai penyuplai sabu. Kau tunjukin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau. Kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Cepetan. Ya akunya kaget bang. Ya. Coki Pardede diamankan di kediamannya di Pagedangan, Tangerang, Banten. Coki panik karena baru saja bangun dari tidurnya dan tidak bisa mengelak ketika polisi sudah berada di dalam kamar. Polisi meminta Coki memberikan barang bukti narkoba yang disembunyikannya dan didapati ada di dompet miliknya. Coki Pardede ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota pada Rabu malam. Selain mengamankan sang komedian, di tempat berbeda polisi juga turut menangkap seorang wanita yang diduga sebagai penyuplai barang haram tersebut. Pertama adalah inisialnya RP, yang satu adalah inisialnya Yuli. Kedua-duanya warga Tangerang Selatan yang sementara sekarang ini diamankan di Polres Metro Tangerang Kota dalam pemeriksaan narkoba Polres Metro Tangerang Kota. Terkait masalah ini, pihak Majelis Lucu Indonesia meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan berupaya berkomunikasi kepada pihak kepolisian. Muslim, saya Patrick Effendi. Kami dari Majelis Lucu Indonesia mengkonfirmasi bahwa berita tentang ditangkapnya Coki Pardede adalah benar dan kami menyerahkan segala proses hukum kepada pihak yang berwajib. Saat ini kami sedang berusaha untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan coba berkomunikasi sama pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Dan juga kami sekarang sedang alignment, sedang mengurus semua kewajiban-kewajiban kami yang harus kami lakukan atas partner kami Coki Pardede kepada semua klien dan juga kepada semua customer. Semua update berita akan kami konfirmasi dan kami update segera di channel Majelis Lucu Indonesia. Coki yang masih dalam pengaruh sabu diamankan bersama barang bukti alat suntik dan sabu sebesar 0,5 gram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah tertangkapnya Coki Pardede karena kasus narkoba, sebuah video yang menampilkan diskusi antara Coki dengan Tretan Muslim bersama petugas BNN beredar viral. Dalam video, petugas BNN mengatakan sabu akan terasa panas jika menempel di kulit dan Coki kemudian mengiyakan pernyataan tersebut. Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang jadi korban pelecehan dan perundungan telah diperiksa polisi. 5 nama yang disebut sebagai perundung dalam surat terbuka akan segera dipanggil polisi. Dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap seorang pegawai KPI belakangan ramai jadi perbincangan publik dari hasil pesan berantai yang diterima masyarakat. Dalam rilis pesan yang tersebar, korban mengaku dibuli dan mendapat perlakuan tidak senonoh dari pelaku sejak tahun 2011. Sebagaimana dalam pengakuan korban, dalam rilis yang beredar, korban mengaku telah mengajukan laporan kepada polisi namun kandas. Merespons hal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia pun angkat bicara. Telah membentuk tim investigasi di internal untuk melakukan proses klarifikasi dan pendalaman informasi terhadap para pihak yang ditulis di surat terbuka yang ditulis oleh saudara MSA. Kami sore ini sudah memanggil 7 dari 8 orang yang terduga sebagai pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang dituliskan oleh saudara MSA di surat terbuka yang telah kita terima semuanya. Nah, selanjutnya KPI juga tidak berhenti sampai di situ. KPI tadi malam saya telah mendampingi MSA untuk menyampaikan laporan ke polisi dan kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Pusat. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor saudara MSA dengan dugaan pidana pasal 289 dan atau 281 KUHP junto 335, yaitu perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan
disertai ancaman atau dengan kekerasan. Kini polisi akan menindaklanjuti kasus ini secara transparan termasuk memeriksa saksi. Lebih lanjut, polisi akan bekerja sama dengan KPI dalam mengungkap kasus pelecehan seksual ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pedangdut Saipul Jamil bebas dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Ia dibebaskan setelah menjalani hukuman atas kasus pencabulan dan suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saipul Jamil menghirup udara bebas. Ia keluar dari Lapas Cipinang kelas 1A pukul 9 pagi. Ia dijemput pihak keluarga dan juga kerabat dekat. Saipul bebas murni, bukan bebas bersyarat. Setelah keluar dari Lapas Cipinang, ia langsung menuju ke rumah keluarga di Anyer, Banten. Pihak manajemen menyebut sejumlah tawaran pekerjaan sudah masuk ke pihaknya pasca bebasnya Saipul Jamil. Juga buat penggemar saya semuanya, terima kasih udah ngedoain Bang Ipul sampai detik ini. Buat teman-teman artis juga yang udah mensupport saya, Inul, Ramzi, mantan istri saya Dewi Persik. Makasih juga. Terus pokoknya yang enggak. Kasus pencabulan yang dilakukan Saipul Jamil membuatnya harus menjalani hukuman selama 5 tahun. Ia pun terjerat kasus suap terhadap panitera PN Jakarta Utara sebesar 50 juta rupiah. 18 Februari 2016, Saipul Jamil tersandung kasus asusila dan ditetapkan sebagai tersangka. Juli 2017, ia divonis 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Saipul sempat naik banding ke Pengadilan Tipikor DKI Jakarta agar memperoleh keringanan hukuman. Namun berbeda dari harapan, ia justru mendapat hukuman lebih berat menjadi 5 tahun penjara. Tidak menyerah, Ipul mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali kasus hukumnya dan tetap pada putusan 5 tahun penjara. Saipul Jamil juga terjerat kasus suap terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebesar 50 juta rupiah. Hukumannya pun bertambah menjadi total 8 tahun penjara. Akhirnya Saipul hanya menjalani hukuman 5 tahun 7 bulan penjara karena mendapat remisi 30 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara masih mendalami laporan putra Ahok, Sean Purnama, terhadap teman wanitanya. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan lokasi kejadian. Perseteruan Nicola Sean Purnama dengan Ayu Thalia yang bekerja sebagai sales promotion girl mobil mewah masih bergulir. Usai menerima laporan kedua pihak, Polres Metro Jakarta Utara masih mendalami kasus ini. NSP melaporkan AT ke Polres Metro Jakarta Utara saat ini dalam pemeriksaan juga. Kemudian dari pemeriksaan tersebut kita baru ambil keterangan, mungkin dalam waktu berjalan nanti akan kita sampaikan. Ya, ada beberapa orang saksi yang perlu kita ambil keterangannya dan juga sudah dilakukan pengecekan di tempat kejadian perkara. Usai melaporkan, putra sulung Ahok, Ayu Thalia, mengaku mendapat berbagai tekanan termasuk tudingan panjat sosial. Tata menegaskan dirinya hanya mencari keadilan. Ya balik lagi, saya perempuan dan disakitin, dan dengan perkara kayak gini ya jujur semua perempuan juga pasti nggak akan terima gitu loh. Jadi ya saya nggak buat apa saya pansus, saya punya pekerjaan tetap. Gara-gara hal ini saya 1-2 minggu malah nggak bisa bekerja karena nggak tenang. Wanita yang akrab disapa Tata Anmaini bekerja sebagai sales promotion girl di sebuah showroom mobil mewah di kawasan Jakarta Utara. Tata mengawali karir di dunia hiburan sebagai personel dangdut Sailor Moon pada tahun 2011. Tata juga pernah membintangi sejumlah FTV dan sinetron. Jumat lalu, Ayu Thalia melaporkan Sean ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara atas dugaan penganiayaan. Tata mengaku didorong keluar mobil oleh Sean sehingga kedua kakinya terluka. Belakangan, Sean justru melaporkan balik wanita yang mengklaim memiliki hubungan spesial dengan dirinya tersebut dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ratusan orang tua dan anak-anak di Purwokerto, Jawa Tengah berebut vaksin Sinovac. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.